Guys, satu hal penting yang harus diluruskan sejak awal. Cuma karena seseorang nggak mau punya hubungan sama kamu, bukan berarti mereka benar-benar siap ngelepasin kamu. Kedengarannya aneh sih, tapi ini nyata banget. Dan banyak yang ngalamin. Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung kayak, loh, dia bilang udah nggak mau sama aku, tapi kenapa masih muncul terus? Masih nanya kabar, masih nontonin story, masih kadang-kadang ngechat tiba-tiba? Nah, kalau kamu pernah mikir kayak gitu, tenan, kamu nggak sendirian. Obrolan ini kita bikin buat siapa aja yang pernah ngerasa terjebak dalam hubungan yang nggak jelas. Nggak peduli kamu cowok atau cewek. Karena yang namanya disangkutin terus tapi nggak pernah dikasih kepastian, itu bisa dialamin siapa aja. Dan hari ini, kita mau bahas sesuatu yang bikin banyak orang, terutama yang tulus dan niat serius. Jadi bingung, capek sendiri, bahkan kehilangan arah. Kita bahas kenapa ada orang yang udah bilang enggak tertarik, tapi kok enggak juga pergi. Kenapa masih muncul di hidup kamu padahal katanya udah selesai. Dan yang paling penting, gimana kamu bisa ngelindungin diri kamu sendiri dari siklus yang nyedot energi itu. Pertama-tama, kita harus terima kenyataan ini dulu. Kamu bisa jadi penting buat seseorang tanpa dia benar-benar menginginkanmu. Dan ini berlaku buat cowok maupun cewek. Ada orang yang suka diperhatiin, suka divalidasi, suka punya tempat buat curhat. Tapi mereka nggak punya niat buat jalan bareng kamu ke arah yang lebih serius. Mereka cuma nggak mau kehilangan akses ke kamu. Selama kamu masih ada, masih bisa dihubungi, masih bisa diajak ngobrol kapan aja, itu bikin mereka tenang. Tapi bukan berarti mereka pengen membangun sesuatu bareng kamu. Nah, disinilah banyak yang kejebak. Kamu mungkin mikir, tapi dia kan masih kontak aku, berarti masih ada harapan dong. Sayangnya, enggak juga. Kadang dia cuma pengen kamu tetap tersedia, siap sedia, kapanpun dia butuh. Entah itu buat curhat, buat ngisi waktu kosong, atau sekadar ngasih rasa bahwa dia masih punya pengaruh atas kamu. Jadi, kamu nggak salah kalau kamu ngerasa sinyalnya campur aduk. Kamu juga nggak gila kalau kamu bingung banget sama perlakuannya. Yang terjadi sebenarnya, kamu lagi main dalam satu permainan, tapi kamu nggak dikasih tahu aturannya. Dan ini yang bakal kita bongkar sama-sama. Sampai akhir obrolan ini nanti, kamu bakal tahu kenapa seseorang bisa terus muncul walaupun katanya nggak mau. Kamu juga bakal ngerti kenapa ini bisa bikin kamu susah move on, kepercayaan diri kamu turun, dan hidup kamu kayak tertahan. Tapi yang paling penting, kamu juga bakal tahu gimana caranya ngambil kembali kendali atas hidup dan emosi kamu sendiri. Sekarang kita masuk ke poin pertama. Dia pengen perhatianmu, bukan cintamu. Dan ini yang sering jadi pil pahit buat banyak orang. Kenapa? Karena biasanya yang tulus itu ngerasa. Mungkin kamu berpikir, kalau aku udah kasih semua ini, masa sih dia nggak bisa ngerasain? Tapi sayangnya, kenyataannya nggak semanis itu. Dia nggak pengen hatimu. Dia cuma pengen energimu. Pujian kamu, chat kamu, waktu kamu, usaha kamu ngejar dia. Semua itu bikin dia ngerasa dihargai, ngerasa diinginkan. Itu bikin egonya naik. Tapi giliran kamu mulai minta hal yang lebih serius, kayak kejelasan, konsistensi, atau hubungan emosional yang lebih dalam, dia malah menjauh. Karena buat sebagian orang, perhatian itu gampang dan menyenangkan. Tapi cinta datang dengan tanggung jawab. Dan mereka nggak mau beban itu. Mereka cuma pengen rasa gue diinginkan, tapi nggak pengen ikut bertanggung jawab buat hubungan yang sehat. Mungkin kamu bakal mikir, tapi dia ngobrol tiap hari. Dia ngetawain jokesku. Dia cerita soal hal-hal pribadinya. Itu pasti ada artinya kan? Iya, tapi sayangnya belum tentu. Itu bisa aja cuma karena dia nyaman. Karena dia dapat kebutuhan emosionalnya dari kamu, tanpa harus ngasih apa-apa balik ke kamu. Kamu jadi semacam pengisi ulang emosional, dan selama kamu terus kasih, dia terus nikmatin.
Tapi hubungan nggak bisa jalan satu arah terus. Kamu butuh imbalan. Kamu butuh perasaan yang tumbuh dua arah. Dan semakin kamu kasih perhatian tanpa ada balasan, semakin dia terbiasa nerima tanpa ngasih. Dan dia bakal terus deket, tapi nggak pernah betul-betul milih kamu. Misalnya, kamu ngechat tiap pagi. Kamu selalu ada buat dia pas dia lagi sedih. Kamu dukung dia seolah-olah kalian udah jadi pasangan. Tapi kenyataannya, dia nggak pernah kasih kejelasan. Terus, suatu hari kamu berhenti. Dia langsung kirim pesan, "Loh, kok kamu ngilang?" Atau "Hi stranger." Itu bukan karena dia kangen kamu, tapi karena dia kehilangan perhatianmu. Kamu harus tahu kapan perhatianmu lagi dikonsumsi kayak bensin gratis. Karena kalau dia benar-benar menghargai kamu, dia nggak bakal nyia-nyiain kehadiranmu. Dia nggak bakal main tarik ulur kayak gitu. Dan yang paling penting, dia nggak akan ambil risiko kehilangan kamu cuman demi rasa nyaman sementara. Dan saat kamu mulai narik kembali energimu, disitulah kamu bisa lihat niat dia yang sesungguhnya. Kalau dia langsung menghilang, itu artinya kamu cuma sumber validasi buat dia. Tapi kalau tiba-tiba dia jadi lebih aktif, ngajak ngobrol, ngajak ketemu, atau mulai minta kamu balik, itu bukan karena dia sadar cinta, tapi karena dia kehilangan kenyamanan yang selama ini kamu kasih. Jadi, jangan terjebak dalam pola pikir, kalau aku kasih perhatian lebih, dia bakal berubah pikiran. Karena kalau dia memang mau kamu, dia nggak akan butuh dibujuk. Dia bakal datang sendiri, dengan niat yang jelas dan usaha yang seimbang. Sekarang kita masuk ke poin kedua. Kamu jadi tempat sandaran emosional. Oke, ini kita bahas pelan-pelan ya. Kadang seseorang nggak pengen punya hubungan, tapi juga nggak pengen sendirian. Dan disitulah kamu masuk. Kamu bukan pasangan, bukan prioritas, tapi kamu selalu ada saat dia butuh. Kamu jadi semacam penopang emosional, tempat dia bersandar pas lagi rapuh, pas lagi bosen, atau pas hidupnya lagi nggak sesuai harapan. Dan yang nyakitin adalah, kamu bisa aja nerima peran itu dengan senang hati. Karena kamu mikir, kalau aku terus ada buat dia, suatu hari dia pasti sadar kalau aku ini orang yang tepat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kamu makin terjebak dalam peran yang sebenarnya nggak pernah kamu inginkan. Kamu jadi orang yang diajak ngobrol panjang lebar pas dia lagi capek, pas dia lagi nangis, pas dia kesel sama hidup. Tapi giliran kamu tanya, kita ini mau kemana sih? Dia bingung. Dia nggak tahu. Dia nggak yakin. Dan tiba-tiba, semuanya jadi aneh. Dia mulai jaga jarak. Sampai akhirnya kamu sadar, kamu itu dibutuhkan tapi nggak diinginkan. Dan itu posisi yang bahaya banget. Karena kamu ngerasa dibutuhkan, kamu jadi susah pergi. Kamu ngerasa, kalau aku ninggalin dia sekarang, dia bakal hancur. Padahal, kamu sendiri yang udah mulai kehabisan tenaga. Orang yang kayak gini, kadang ngomong hal-hal manis yang bikin kamu terikat, kayak, cuman kamu yang bisa aku ajak ngobrol kayak gini. Atau, kamu ngerti aku lebih dari siapapun. Kedengarannya dalam ya. Tapi coba tanya diri kamu sendiri, kalau kamu sepenting itu, kenapa kamu nggak diperlakukan seperti orang yang penting? Apakah dia cuma nyari kamu saat butuh pelarian? Atau dia juga ada buat kamu saat kamu butuh tempat bersandar? Kalau kamu merasa hubungan ini cuma jalan satu arah, kamu yang dengerin, kamu yang hadir, kamu yang sabar, kamu yang mikir, tapi giliran kamu cerita, dia cuek atau malah ganti topik, kamu perlu sadar. Itu bukan hubungan yang sehat. Itu kamu yang lagi menyerap beban emosional dia secara gratis. Dan tahu nggak bagian yang paling berat? Selama kamu terus jadi tempat sandaran itu, dia nggak perlu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia nggak perlu tumbuh, nggak perlu ambil tanggung jawab atas emosinya. Karena dia tahu, kamu bakal selalu ada, siap pasang bahu, kapanpun dia butuh. Jangan biarkan kekuatan kamu dimanfaatin sebagai pelariannya dari ketidaknyamanan hidup. Kamu bukan terapinya. Kamu bukan jaket penghangat emosinya. Kamu seseorang yang punya nilai. Dan nilai kamu itu bukan buat dimanfaatin sepihak. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga.
Dia benci kehilangan kendali atas kamu. Ini mungkin nggak selalu kelihatan, tapi nyata banget. Beberapa orang bukan cuma pengen disayang, mereka juga pengen punya rasa kontrol. Bukan kontrol yang kasar atau frontal, tapi yang halus, yang kayak, aku suka tahu bahwa kamu masih bisa aku hubungi kapan aja. Nah, begitu kamu mulai tarik diri, kamu nggak ngechat duluan, kamu nggak semudah itu buat diakses. Mereka mulai panik. Bukan karena mereka kangen, tapi karena mereka kehilangan kontrol. Kamu mungkin pernah ngalamin ini. Kamu udah mulai ngelupain dia, pelan-pelan narik diri, mulai fokus ke diri sendiri. Dia tiba-tiba muncul, chat kamu duluan, nanya kabar, atau kasih sinyal yang bikin kamu bingung lagi. Dan kamu mikir, apa dia masih suka sama aku? Padahal belum tentu. Bisa jadi, dia cuman lagi kehilangan rasa pegang kendali itu. Dia terbiasa jadi pusat perhatianmu. Dia tahu kamu tergila-gila. Dan selama dia tahu kamu masih terhubung secara emosional, dia ngerasa aman. Tapi begitu kamu mulai berubah, kamu udah nggak gampang ditebak, kamu mulai tenang, kamu nggak lagi ngejar, itu bikin dia ngerasa nggak nyaman. Egonya terusik. Dia merasa kayak kehilangan kendali atas seseorang yang dulu selalu mengorbit di sekelilingnya. Dan yang lebih parah, kadang dia sendiri nggak sadar dia lagi mainin ini. Bukan karena dia jahat, tapi karena itu udah jadi pola emosional yang otomatis. Dia terbiasa dapat validasi dari kamu. Terbiasa jadi pusat duniamu. Dan ketika kamu mulai hidup buat dirimu sendiri, dia bingung. Kamu mungkin mikir, dia ngechat aku lagi. Mungkin dia masih ada rasa. Tapi seringkali, itu cuma usahanya buat ngecek. Kamu masih bisa dikendalikan atau enggak. Kalau kamu benar-benar udah move on dan dia tahu itu, dia bisa ngerasa kalah. Dan itu yang dia benci. Jadi hati-hati guys. Jangan anggap setiap kemunculan itu tanda cinta. Kadang itu cuma tanda bahwa mereka kehilangan kekuasaan atas kamu. Dan mereka pengen ngambilnya kembali. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Kamu ningkatin ego dia tanpa perlu komitmen. Mungkin ini salah satu poin yang paling sering kejadian, tapi jarang disadari. Kehadiran kamu sendiri, iya, cuma sekadar ada, itu udah jadi sumber validasi buat dia. Bukan karena dia sayang atau karena dia pengen hubungan sama kamu, tapi karena kamu bikin dia ngerasa gue masih berharga. Pujian kamu, perhatian kamu, chat kamu, waktu kamu, itu semua kayak bensin buat harga dirinya. Dan yang bikin rumit, dia sadar kok kamu suka sama dia. Dia tahu kamu ada rasa, dia tahu kamu terlibat secara emosional. Tapi selama kamu masih kasih itu semua, dan dia nggak harus ngasih balik, dia ngerasa nyaman. Nggak ada alasan buat berhenti. Disinilah banyak orang, terutama yang tulus, terjebak. Kamu mulai mikir, kalau aku terus kasih effort, kasih dukungan, kasih perhatian, suatu hari dia pasti lihat aku sebagai seseorang yang pantas diperjuangkan. Tapi di pikirannya, dia udah mutusin dari awal bahwa kamu bukan orang yang dia mau bangun masa depan bareng. Dia suka apa yang kamu bawa ke hidupnya, tapi bukan kamunya. Kamu jadi kayak cermin yang selalu mantulin hal-hal indah tentang dia. Kamu buat dia ngerasa cantik, ganteng, lucu, penting, berharga. Tapi sayangnya dia nggak pernah niat ngasih kamu hal yang sama. Nggak ada timbal balik yang sehat. Dan yang lebih gila lagi, hubungan kayak gini bisa berlangsung lama. Nggak ada status, tapi kamu ngerasa dekat. Nggak ada komitmen, tapi kamu ngerasa terikat. Kamu ngasih lebih dari yang dia kasih. Tapi kamu tetap bertahan, karena tiap kali kamu mau mundur, dia ngasih kamu sedikit harapan buat bikin kamu stay. Inilah yang bikin kamu capek sendiri. Kamu pikir kamu sedang membangun sesuatu, tapi nyatanya kamu cuma dipakai sebagai penyuplai ego. Kamu isi dia, tapi kamu kosong. Dan lucunya, dia nggak merasa perlu berhenti. Karena kamu terus hadir, terus ada, terus berharap, terus ngasih. Semakin lama ini berlangsung, semakin kamu jauh dari nilai dirimu sendiri. Kamu mulai ngerasa harus buktiin diri. Kamu mulai mikir, kalau dia sampai milih aku, berarti aku cukup. Padahal kamu udah cukup dari awal. Kamu cuma belum sadar kalau kamu salah tempat naruh hati.
Dan ini jebakan yang pelan-pelan ngerusak kepercayaan dirimu. Kalau seseorang benar-benar mau kamu, dia nggak akan biarin kamu kasih semuanya tanpa dia kasih balik. Dia nggak akan diam nikmatin kamu yang terus hadir, sementara dia nggak pernah muncul buat kamu. Jadi kalau kamu merasa selama ini kamu yang menopang semua, kamu yang ngisi terus, kamu yang ngejar, sementara dia cuma berdiri di tempat dan menikmati, saatnya tarik diri. Kamu bukan pengisi baterai siapapun. Kamu bukan tempat orang charge ego tanpa mereka mau terlibat. Sekarang kita ke poin kelima. Dia suka diperhatiin, tapi bukan sama kamu. Nah, ini yang paling nusuk. Dan jujur, ini juga salah satu kenyataan paling nyakitin yang harus dihadapi banyak orang. Ada loh orang yang suka banget dipuji, disayang, dibikin merasa spesial, tapi nggak suka siapa yang ngasih itu. Mereka suka rasanya diperhatikan, tapi mereka nggak pengen kamu. Mereka senang waktu kamu ngasih emoji api buat story mereka, ngasih komentar manis, ngasih ucapan selamat pagi. Tapi giliran kamu ngajak ngobrol serius, mereka ngilang. Giliran kamu minta waktu, mereka sibuk. Giliran kamu ngajak ketemuan, mereka mundur. Dan kamu jadi mikir, kok dia suka banget terima perhatianku, tapi nggak pernah benar-benar ngerespon aku. Karena buat dia, kamu itu semacam booster. Dia mungkin tahu kamu bukan tipe yang dia mau, tapi kamu bikin dia merasa berharga. Dan selama kamu terus ada, dia merasa gue masih punya daya tarik. Yang lebih parah lagi, dia bisa mainin itu dengan sangat halus. Kadang dia godain dikit, kadang dia balas dengan emoji manis, kadang dia kasih pujian balik, cukup buat bikin kamu tetap stay. Tapi nggak pernah cukup buat benar-benar majuin hubungan. Dan kamu terus-terusan berharap, terus mikir, mungkin dia butuh waktu. Padahal dari awal, dia udah tahu. Kamu bukan orang yang dia mau seriusin, tapi dia tetap buka pintu, supaya kamu tetap di situ. Jadi cadangan, jadi penonton, jadi sumber validasi. Dia mungkin nggak pernah ngajak ngobrol dalam. Tapi kamu selalu jadi yang pertama komen. Kamu selalu yang ngasih reaksi. Kamu selalu yang siap ngangkat telepon. Tapi giliran kamu butuh dia, hilang. Sibuk, nggak bisa. Ini bukan soal koneksi, ini soal kontrol. Saat kamu berhenti ngasih perhatian, dia ngerasain tuh. Dia ngerasa kehilangan sesuatu. Dan bisa jadi dia muncul lagi. Bukan buat sayang-sayangan, tapi buat ngecek kamu masih bisa dikontrol nggak. Dan kalau kamu balik lagi, siklusnya mulai dari awal. Kamu ngasih, dia nikmatin. Kamu harap lebih, dia mundur. Kamu nyerah, dia muncul. Kamu percaya, dia hilang. Terus aja muter gitu. Satu-satunya cara buat keluar dari siklus ini adalah berhenti ngasih apa yang dia sendiri nggak pernah perjuangkan. Perhatian kamu tuh mahal. Apalagi kalau kamu orang yang fokus, dewasa, disiplin, dan nggak gampang goyah. Perhatian dari orang kayak kamu itu langka. Jangan buang ke seseorang yang cuma suka efeknya, tapi nggak pernah benar-benar lihat kamu sebagai seseorang yang layak dijaga. Kalau dia suka perhatian, tapi nggak kasih rasa hormat, nggak ada keinginan buat kenal kamu lebih dalam, dan nggak mau komitmen, itu bukan cinta. Itu kenyamanan, dan kamu lagi jadi korbannya. Poin ke-6, energi kamu masih dia manfaatin, walau dia nggak pengen kamu. Ini hal yang sering banget dilupain sama banyak orang, baik cowok maupun cewek. Kita mikirnya, kalau dia nggak cinta, ya dia pasti udah pergi dong. Tapi kenyataannya nggak selalu begitu. Kamu bisa aja nggak punya status apa-apa, nggak dianggap pasangan, bahkan nggak pernah dipilih secara romantis, tapi energimu tetap dia manfaatin. Cara kamu dengerin dia cerita, cara kamu kasih masukan tiap kali dia galau, cara kamu hadir pas dia lagi nggak baik-baik aja. Semua itu kayak bahan bakar buat kepercayaan dirinya. Dan dia tahu itu. Bahkan kadang dia nggak sadar dia ngelakuin itu. Tapi dia nikmatin banget. Ada loh orang yang nggak nyari pasangan. Mereka nyari sistem pendukung. Dan kalau kamu adalah tipe yang dewasa, tenang, bisa jadi tempat bersandar, stabil secara emosional, ya kamu cocok banget dijadikan penopang gratisan. Dan itu masalahnya. Energi kamu tuh mahal,
tapi dia makainya kayak kamu ini sumber daya tak terbatas. Dia akan terus datang ke kamu saat hidupnya berantakan. Tapi giliran kamu mulai cerita soal hidup kamu, dia ganti topik, atau dia nggak muncul. Kenapa? Karena dari awal dia ada bukan buat kamu, tapi buat perasaan yang kamu kasih ke dia. Dan itu bahaya. Karena kamu bisa terus menuangkan perhatian, kasih sayang, dukungan, tanpa pernah tahu apakah dia beneran peduli atau cuma butuh. Kamu kayak gelas yang terus diisi buat orang lain, tapi kamu sendiri kosong. Dan parahnya, dia tahu itu. Dia mungkin gak jahat, mungkin dia baik, ramah, sopan, tapi dia tahu dia gak perlu melakukan apa-apa buat dapat itu semua dari kamu. Dan ketika kamu mulai mundur, kamu mulai sadar, kamu mulai jaga jarak, dia bakal ngerasain. Bukan karena dia kehilangan kamu, tapi karena dia kehilangan sumber kenyamanan yang selama ini dia manfaatin tanpa biaya. Selama kamu gak sadar, siklus itu bakal terus jalan. Dia dapat manfaat, kamu dapat kelelahan emosional. Dia tenang, kamu nunggu sesuatu yang enggak pernah datang. Dan ini poin terakhir, poin ke-7. Ngelepas kamu artinya dia kalah. Ini mungkin terdengar dramatis, tapi ini kenyataan. Beberapa orang nggak benar-benar berinvestasi rasa ke kamu. Mereka nggak beneran sayang, nggak punya niat untuk membangun apapun sama kamu. Tapi mereka tetap nahan kamu, karena mereka nggak mau kalah. Dan begitu kamu sadar, begitu kamu mulai bilang, aku nggak mau terus kayak gini, mereka panik. Bukan karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai, tapi karena mereka kehilangan kontrol. Selama kamu masih datang saat mereka panggil, selama kamu masih ngejar, mereka ngerasa di atas angin. Tapi saat kamu berhenti, saat kamu nggak ngejar lagi, nggak nanyain lagi, nggak bereaksi lagi, mereka kehilangan keunggulan itu. Buat mereka, ini bukan soal perasaan. Ini soal ego, harga diri, rasa dominasi. Dan ketika kamu ambil kembali kendali atas hidupmu, ketika kamu berhenti jadi sandaran gratisan, ketika kamu mulai tenang dan cuek, kamu baru aja menang di mata mereka. Dan biasanya, saat itu terjadi, mereka bakal coba balik lagi. Mereka akan tarik perhatianmu. Tiba-tiba peduli, tiba-tiba muncul, tapi bukan karena mereka berubah. Bukan karena mereka mau membangun sesuatu sama kamu, tapi karena mereka nggak terima kehilangan pengaruh. Dan ini tempat di mana banyak orang jatuh lagi ke siklus yang sama. Mereka balik karena mereka pengen percaya kali ini beda. Padahal permainan masih sama, cuma dibungkus ulang. Jadi, apa yang harus kamu lakuin? Pertama, sadari bahwa kamu pegang semua kendali sekarang. Kamu yang mutusin mau nerusin atau berhenti. Kamu yang bisa bilang, cukup. Kalau kamu pengen cinta yang nyata, hubungan yang sehat, dan seseorang yang hadir karena sayang, bukan karena nyaman doang, kamu harus mulai pasang batas. Berhenti ngejar orang yang cuma butuh kamu pas mereka lagi sepi. Berhenti jadi penopang buat orang yang bahkan gak pernah pengen lihat kamu berdiri di sampingnya. Kamu bukan opsi cadangan. Kamu bukan pelarian. Kamu layak dicintai, dihargai, dan dipilih. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, terjebak di hubungan yang gak jelas, terus memberi tapi gak pernah menerima, selalu berharap tapi gak pernah diprioritaskan, kamu gak sendiri, banyak yang ngalamin. Dan gak ada yang salah sama kamu. Yang salah adalah ketika kamu tahu kamu layak dapat lebih, tapi kamu tetap bertahan di tempat yang nguras kamu pelan-pelan. Mulai hari ini, ambil lagi kendalimu. Mulai pikirin siapa yang layak dapetin perhatian kamu. Dan kalau kamu butuh dukungan, butuh cerita, butuh tempat buat ngelepas semua ini, kamu bisa mulai dari langkah paling kecil. Bilang ke diri sendiri, aku pantas dapet yang nyata. Oke guys, sampai ketemu di obrolan santai kita selanjutnya. Tetap keren, tetap santai, dan tetap semangat.